Dan alhamdulillah tadi kita telah melewati hari 10 Muharram. 10 Muharram ini hari yang paling keramat. Kenapa keramat? Banyak para nabi dan para rasul yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 Muharram. Jadi Muharram ini keramat. Bukan hari biasa, hari keramat. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun, dia lari sejauh-jauhnya bersama kaumnya. Apa yang ditemukan? Ditemukan jalan buntu. Di depannya tepian pantai, bibir pantai. Kalau dia berusaha memasuki pantai, lautan, tenggelam bersama kaumnya. Kalau dia balik lagi, bakalan ketemu sama Fir'aun dan juga kaumnya. Kemana Nabi Musa? Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai Musa, ketukkan tongkatmu." Diketok tongkatnya, lautan terbelah menjadi dua. Lewat Nabi Musa sampai di seberang, dikejar sama Firaun. Firaun baru sampai tengah-tengah lautan, Allah jadikan lautan menjadi satu. Tenggelam Firaun. Sebelum tenggelam Firaun ngomong, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Sebelum tenggelam, sebelum mati, di ujung ajalnya dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Taubat. Apakah taubatnya Firaun diterima sama Allah? Apakah keimanannya Firaun diterima sama Allah? Kagak diterima sama Allah. Kenapa? Kemarin-kemarin kemana aja lo, Un? Udah mau mati baru taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubatnya seorang hamba malam yugharghir, selama ajalnya belum sampai tenggorokan. Kalau ajal sudah sampai tenggorokan, taubat sama Allah udah ditutup pintu taubat. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, ketika itu ada orang-orang yang ingin bertaubat, maka taubatnya nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua waktu yang apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah nggak bakal terima taubat. Sekarang kita taubat nih di majelis ini, keluar dari majelis ini kita taubat, taubat kita diterima sama Allah. Diterima. Kita minta pengampunan dosa, dosa kita diampunin. Kita minta penghapusan dosa, dosa kita dihapusin sama Allah. Selama ajal kita belum sampai tenggorokan, atau selama matahari belum terbit daripada di barat. Tuh, Nabi Musa selamat. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada hari tersebut adalah tanggal 10 Muharram. Bukan Nabi Musa, Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan sama ikan paus. Ketika dimakan sama ikan paus, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Itu doanya Nabi Yunus. Keluar dari perutnya Nabi Yunus tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam ketika ujiannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub ini ayahnya daripada Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ulama mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia. Ayahnya orang mulia, kakeknya orang mulia, buyutnya orang mulia. Nabi semua tuh. Makanya ulama mengatakan silsilah zahabiyah, silsilah emas. Nabi lagi sampai cicitnya. Nah, ketika dipisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, yang saudaranya ceburin kemana, ke sumur, ya. Kemudian saudaranya sebelum ceburin ke sumur, Nabi Yusuf suruh buka bajunya, disembelih serigala, darahnya serigala, dimasukin, dipeperin ke bajunya Nabi Yusuf. Pulang saudaranya ke rumah ayahnya, dikatakan, "Wahai ayahku, kami sedang bermain," katanya Yusuf diterkam oleh serigala. Ini bajunya, dipegang sama Nabi Yakub, kemudian matanya buram. Bukan buta. Kalau buta sebelum-sebelumnya nggak bakal ngelihat Nabi Yakub. Tapi ketika dicium, matanya buram. Kalau kata orang sekarang katarak. Bukan buta, bukan.
Kemudian kafilah berdagang lewat, mau ambil air ke sumur, dilihat sumur, ditarik bukannya air Nabi Yusuf, dibawa ke pasar, kemudian dijual, dibeli dengan seorang gubernur. Orang gubernur punya istri, istrinya diam suka sama Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ganteng. Atau ketika suaminya pergi, Nabi Yusuf dipanggil masuk ke kamarnya. Nabi Yusuf masuk kamarnya, dikunci kamarnya sama istrinya gubernur. Ngapain di dalam? Main lari-larian berdua main lari-larian di dalam kamar. Bukannya laki ngejar perempuan, perempuan yang ngejar laki. Main lari-larian, ke sono kemari, berebut untuk sampai ke pintu. Ketika sampai ke pintu Nabi Yusuf, dibuka sama tuh suami gubernur, masuk. Itu kalau kita begitu bagaimana? Bingung. Tambah bingung lagi, Yusuf mengatakan, istri kamu yang ingin zinahi saya. Tanya istrinya, Yusuf yang ingin zinahi saya. Tambah bingung tuh semua suami. Lagi kita tambah bingung, pecah kepala kita, yang mana yang benar? Pergi ke orang alim. Ya, pergi ke orang alim tanya, coba lihat robeknya baju Yusuf itu di mana? Kalau robeknya di depan, Yusuf yang salah, istri kamu yang benar. Tapi kalau robeknya di belakang, maka Yusuf yang benar, istri kamu yang salah. Panggil Nabi Yusuf, dilihat mana robeknya di belakang. Yusuf yang benar, istrinya yang salah. Tersiar kabar satu kampung, wah, istri gubernur menzinahi daripada pembantunya. Nih istri gubernur mengatakan, ente nggak tahu sih wajah Nabi Yusuf tuh bagaimana. Udah, besok perempuan satu kampung saya undang makan di rumah, makan siang. Wah, enak nih makan kebuli nih. Nabi Muhammad tadi makan nasi mandi dalam tuh. Ya. Makan kebuli siang-siang. Datang semua perempuan diundang sama istrinya gubernur. Setiap perempuan ada buah apel sama pisau. Ya ada semangka doang. Ya. Ada buah apel sama pisau, buah apel sama pisau. Satu orang satu tempat duduk. Udah, datang semua udah. Panggil Nabi Yusuf, suruh keluar. Nabi Yusuf keluar lewat doang, nggak berdiri. Lewat doang, suruh lewat aja lewat. Tuh lagi lewat Nabi Yusuf, orang yang lagi belah apel, bukannya apel yang dipotong, tangannya dipotong. Nggak berasa, ngelihat wajahnya Nabi Yusuf kagak berasa. Terbius dengan kegantengan Nabi Yusuf. Gantengan mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Ini cucunya Rasulullah, Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Ya, lewat doang Nabi Yusuf, tuh orang lagi belah apel, bukannya apel yang dibelah, jarinya yang dibelah. Nggak berasa, kagak berasa. Sampai orang-orang mengatakan, hasyalillah, hasyalillah, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Tuh orang-orang mengatakan, sungguh Allah maha sempurna. Sungguh Allah maha sempurna. Kenapa? Ini bukan manusia. Ini seperti malaikat yang mulia. Bukan manusia lagi deh. Tuh gantengnya Nabi Yusuf aja orang bisa terbius. Nabi Yusuf. Ya. Apalagi Rasulullah SAW. Ulama mengatakan kalau orang melihat kegantengan Nabi Yusuf, tangannya terpotong nggak berasa, apalagi ngelihat wajahnya Rasulullah SAW, bukannya tangan lagi, hatinya bisa terpotong-potong tanpa terasa. Terbius. Sahabat aja kalau udah duduk sama Rasulullah nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Maunya ketemu lagi. Nggak ada bosan-bosannya ngelihat wajahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Sudah terpotong-potong hatinya dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Nabi Yusuf dipertemukan dengan ayahnya Nabi Yakub itu pada tanggal 10 Muharram. Ceritanya, saudaranya Nabi Yusuf namanya Bunyamin pergi ke Mesir. Nabi Yusuf ini di Mesir. Kemudian katanya Bunyamin, pergilah engkau, pulanglah ke rumah, temui ayah. Katanya Nabi Yusuf, aku belum pergi ke sana, tapi gamis aku ini berikan kepada ayah kita. Dibawa gamisnya. Itu gamis belum sampai ke Nabi Yakub. Nabi Yakub udah bisa mencium bau harum daripada gamisnya Nabi Yusuf. Udah sampai di hadapan ayahnya, diambil gamisnya, dicium, matanya normal lagi.
dikembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub itu pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu keramat. Hari keramat, bukan hari sembarangan. Hari yang keramat. Ulama menganjurkan ketika 10 Muharram puasa. Tadi yang puasa hani'an lakum, kesenangan buat kalian, kebahagiaan buat kalian yang berpuasa 10 Muharram, mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.